pagi, siang, sore. Saya mau memberi sedikit penjelasan tentang cemas supaya disadari sebagai anugerah daripada Tuhan sejak Dia menciptakan manusia. Dia memberi perasaan kepada kita. Salah satu perasaan adalah cemas yang sangat penting bagi perkembangan manusia. Tapi kalau menanggapi cemas sebagai ancaman, kita akan susah. Allah memberi cemas sebagai tantangan. Saya sering, Allah tidak memberi percobaan. Allah tidak mungkin mencobai manusia. Percobaan adalah sesuatu yang harus dilewati, harus tahan saja. Tapi tantangan adalah kesempatan berkembang. Dan kesempatan berkembang seperti yang ditulis di Hosea, Brother's Keeper. Allah ingin supaya kita menyatu untuk menyelesaikan masalah coronavirus ini bersama-sama. Kalau kita tidak bersama-sama, memikirkan diri sendiri, akan hancur. Sekali lagi, ini kesempatan dari Allah untuk menyatu sebagai manusia, menghadapi masalah ini, menyelesaikan bersama-sama. Rencana Allah kalau saya cemas, saya menyadari ada sesuatu yang bisa mengganggu masa depan saya. Memang dari satu segi mengancam masa depan saya dan manusia. Tapi kalau saya karena perasaan itu, saya merencanakan bagaimana mengatasi masalah yang akan dihadapi supaya tidak merugikan tapi menguntungkan. Tapi sekali lagi harus percaya bahwa Allah adalah baik. Kalau kita merasa cemas tidak baik, kita mengatakan Allah memberi yang tidak baik kepada manusia, dan itu tidak mungkin. Allah hanya memberi yang baik kepada manusia, tapi manusia harus memanfaatkannya sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah supaya cemas kita memikirkan situasi yang bisa merugikan kita, lalu mempersiapkan diri dengan memikirkan masalah yang akan dia hadapi dan mengadakan rencana yang matang. Kalau saya bisa memberi contoh, kalau saya masuk Nusa Kambangan, saya sudah tahu di sana ada macan. Nah, saya harus memikirkan kalau saya ketemu macan, saya harus bagaimana. Nah, saat ketemu macan pasti terjadi reaksi. Oh, macan. Apa yang terjadi? Mata saya melebar supaya saya bisa melihat situasi. Jantung saya berdebar lebih cepat supaya darah sampai otot saya lebih cepat. Lalu otot saya jadi lebih kuat. Pencernaan melamban dan macam-macam. Tapi reaksi spontan terhadap sesuatu yang membahayakan, kita sudah diatur oleh Tuhan, ini terjadi otomatis. Dan sekali lagi adalah keselamatan. Nah, tapi kalau saya sudah mempersiapkan diri sebelum masuk Nusa Kambangan, saya mengerti kalau macan adalah predator dan dia hidup dari makan binatang yang lain. Dan bagaimana juga manusia adalah binatang menurut macan itu. Lalu kalau saya lari, ini saat tubuh saya jadi jantung berdebar, otot juga siap, saya masuk mode flight, fight. Flight, lari, fight, melawan. Nah, karena saya mengerti macan, predator, kalau saya lari, insting predator itu akan distimulasikan, dia akan kejar saya, melompat dalam punggung saya, menggigit leher saya, mati. Tapi karena saya mengerti
dengan macan sistemnya mundur pelan-pelan, tidak menimbulkan insting predator dari macan itu, lalu saya selamat. Tapi berkat saya menyadari bahwa macan itu bahaya, saya selamat. Tapi kalau saya tidak merasa macan itu bahaya, saya mendekat, pus, saya dimakan. Sekali lagi, cemas adalah anugerah Tuhan supaya saya mempersiapkan diri bagi ancaman apapun dan menanggapinya sebagai tantangan, menjadikannya tantangan supaya saya lolos dari situasi yang membahayakan itu. Nah, dalam coronavirus, ya jelas orang mendengar dan cemas. Tapi justru karena orang kurang cemas, orang tidak bijaksana, disuruh tidak berkumpul. Di depan gereja kemarin juga masih ada orang yang main chess atau apa. Mereka harus menunggu dari Satpol PP sudah bubar. Tapi kalau mereka bijaksana, mereka akan lihat, memang saya lihat di televisi Australia, Amerika, Indonesia, dan sudah tahu ini sesuatu yang sangat amat bahaya. Lalu dari 10 hari yang lalu sudah menyediakan semua kegiatan di gereja. Tapi supaya umat masih bisa mengikuti misa, tiap pagi ada live streaming di gereja, juga sore muncul di YouTube, orang bisa tetap mengikuti. Demikian pun juga Sabtu Minggu jamnya sama, ada misa di gereja tapi hanya promo saja dengan jelas yang ambil video, dan ada satu dua orang supaya bisa menyanyi, supaya kita bisa menimbulkan suasana yang sama yang dialami saat berada di gereja bersama-sama. Nah, ini jelas untuk penyakit ini hanya ada satu cara untuk mencegahnya, dan namanya bahasa Inggris social distancing. Social adalah kata Latin socios, sahabat. Distancing, menjaga jarak. Tidak ada cara yang lain selain jaga jarak dengan penyakit ini. Karena kalau saya nafas, jelas saya nafas ada udara yang keluar dari mulut saya dan sudah lewat tenggorokan dan lain-lain. Kalau orang dekat, jelas sisa-sisa dari yang ada di dalam tenggorokan saya akan sampai manusia itu. Tapi kalau saya baca yang aman adalah 1,8 meter, tapi semakin jauh semakin baik. Lebih baik kalau bisa 2-3 meter lalu aman dengan orang yang kita harus ajak aman, karena banyak hal yang kita harus atur supaya yang saya jadi brother's keeper. Saya bertanggung jawab untuk sesama manusia, harus memikirkan tukang becak, harus memikirkan orang yang hanya hidup dari hari ke hari, bagaimana kita harus membantu mereka. Jelas harus kumpul dengan orang, tapi kita kumpul, jaga jarak dan menentukan bersama-sama bagaimana kita bisa membantu dengan tidak melanggar segala ajakan yang didapat dari Presiden Jokowi. Stay at home, tinggal di rumah sejauh mana mungkin. Bapak Gubernur juga sama, Bapak Bupati sama, Kapolda sama, Kepala Kodam sama, semua menjaga jarak, jangan berkumpul. Tapi sulit menyadarkan manusia. Hanya kalau sudah melihat, saya kaget sekali melihat televisi ABC Australia, melihat orang sedang jatuh mati di jalan di Jakarta atau di Bali. Jelas ini baru permulaan dari penyakit ini. Tapi justru gambar-gambar ini membuat saya lebih tegas lagi, harus jaga jarak. Kemarin ada orang yang datang ke pasar, saya tegas, tidak, jaga jarak. Mau apa? Lalu membahas, ada yang datang karena mau pengakuan dosa. Tidak ada pengakuan dosa perorangan. Akan ada live streaming
ibadat taubat besok minggu habis misa. Juga dia datang mencari bantuan. Saya bermaaf, tidak ada, saya tidak mau menyentuh orang karena saya tidak tahu apakah saya punya penyakit itu atau tidak. Penyakit ini bisa di dalam tubuh kita, ada yang bilang 5-6 hari, ada yang bilang lebih lama, dan tidak ada gejala. Tapi kalau saya ketemu orang, saya bisa memberi penyakit itu pada orang itu. Kalau saya sayang, mungkin saya harus ada bahasa Inggris, you must be cruel to be kind. Kalau dalam penyakit ini justru harus cruel atau jahat untuk betul-betul menyayangi orang. Karena sekali lagi kalau kita merangkul atau bagaimana, kita bisa memberi penyakit kepada kita dan kita tidak tahu siapa yang punya penyakit ini. Sekali lagi, gejalanya bisa ringan, bisa hanya seperti flu biasa dan sembuh, tapi masih bisa menularkannya kepada orang lain. Sekali lagi, jaga jarak. Ini sangat penting. Tapi sekali lagi mensyukuri cemas. Karena cemas adalah pemberian Tuhan kepada kita supaya kita belajar bijaksana, supaya kita mengerti ada bahaya dan bagaimana cara menanganinya yang bijaksana. Nah, kalau kebablasan dan cemas jadi panik, ya susah. Kalau jadi panik susah. Kita sudah lihat panik buying, orang ambil semua makanan yang ada di supermarket untuk diri sendiri rakus. Itu orang yang panik dan berbuat jahat, tidak memikirkan orang lain. Ini tantangan yang diharapkan oleh Allah, bahwa saat ini kita tidak memikirkan diri sendiri, memikirkan orang lain. Bagaimana kita bisa membantu mereka? Kalau saya ambil semua untuk saya, orang lain tidak dapat, itu dosa, rakus. Lalu sekali lagi Allah ingin supaya kita menangani tantangan ini dengan bijaksana dan dengan berkembang sebagai manusia yang sungguh-sungguh mengasihi sesama, seperti Allah mengasihi kita dan Allah ingin kita mengasihi sesama. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita coba membahas cemas itu. Cemas adalah perasaan. Perasaan adalah reaksi yang spontan terhadap orang atau situasi atau kejadian seperti kejadian coronavirus ini. Reaksi yang spontan. Kita tidak bisa mencegahnya terjadi, tapi harus berusaha supaya dari reaksi mengaku diri saya sedang reaksi tidak menguntungkan. Saya bisa gegabah dan bagaimana saya bisa ambil nafas panjang, lalu memikirkan situasi dan memikirkan bagaimana bisa menangani masalah ini dengan bijaksana. Nah, saya sudah bertahun-tahun berusaha mengajak umat kami belajar perasaan supaya tidak diatur oleh perasaan, tapi supaya mengatur perasaan. Tapi ini tidak akan terjadi sama dengan apapun di dunia ini. Ya, kalau mau jadi ini perasaan ini seperti ada kesamaan dengan main tenis atau bulu tangkis, hanya akan menjadi pandai main tenis kalau latihan. Bisa membaca semua buku tentang tenis, tidak mungkin jadi pandai. Jadi pandai karena latihan. Demikian pun juga perasaan. Kita bisa belajar semua buku tentang perasaan, tapi kalau tidak melatih diri perasaan kita, sampai mati kita akan diatur oleh perasaan. Dan perasaan itu apa? Sekali lagi, reaksi yang spontan, tidak diundang, datang dengan sendirinya, sudah diatur oleh Tuhan supaya itu terjadi. Tapi bagaimana supaya kita mengaturnya dan mengatur perasaan? Harus mengenal saya cemas, tapi kalau saya jantan, saya tidak pernah jantan. Kalau denial tidak jadi. Kalau cemas, mengucapkan saya cemas, kenyataan, mengenal, mengakui, tapi menerima. Ini wajar untuk situasi yang seperti sekarang. Kita semua cemas. Kalau tidak cemas ya goblok ya.
supaya kita cemas tapi tidak diatur oleh cemas itu. Kalau saya bisa memberi, saya sudah lama belajar perasaan, belajar mengenal, mengakui, menerima, mengatur. Saya pernah mau ke kampung laut, saya bawa speedboat dengan suster sama perawat dari Santa Maria. Tapi pernah satu hari yang ombaknya tinggi sekali, sampai mungkin 2-3 meter. Perahunya hanya setengah meter. So dalam perahu ombaknya datang, lalu tinggi. Lalu saya di punggung saya merasa ada sesuatu. Saya lihat di belakang saya ada suster. Saya tanya suster, kenapa? Suster bilang saya takut sekali. Nah, karena saya sudah belajar perasaan, saya bilang tidak apa-apa. Saya juga. Nah, tapi kalau saya tidak latihan mengenal, mengakui, menerima, saya akan menolak. Saya jantan. Orang Irlandia tidak takut siapa pun. Panik terjadi karena menolak perasaan. Tapi perasaan adalah saya saat itu, dan selama saya tidak mau menerimanya, saya tidak mungkin bisa mengaturnya. Nah, sama dengan cemas. Kalau saya menolak cemas, tidak mengakui cemas, tidak mungkin bisa mengatur dan akan sampai panik. Tapi memang saya heran dalam dunia pendidikan tidak ada bimbingan yang tentang perasaan. Padahal ini sangat penting untuk manusia. Saat ini dirasakan sekali. Begitu banyak orang cemas dan tidak mau diatur oleh cemas itu dan bertindak yang bodoh atau karena kurang cemas tidak bertindak bijaksana. Nah, yang kita memerlukan saat ini pengenalan pengertian akan cemas sebagai anugerah hadiah daripada Tuhan, dan supaya cemas itu membuat kita memikirkan situasi supaya bijaksana dalam segala hal, dan supaya jangan hanya memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang lain, menjadi brother's keeper. Ini dari brother's keeper dari buku tentang anak Adam, Kain dan Abel. Ini karena Kain iri hati terhadap Abel, dia membunuh Abel. Tapi lalu Allah datang, tanya Abel di mana, dan Kain bilang, "Am I my brother's keeper?" Apakah saya harus jadi memelihara adik saya atau kakak saya? Brother's keeper. Dan Allah yang jelas harus mempertanggungjawabkan perbuatan Kain terhadap Abel, tidak bisa lolos. Dan ini yang Allah menginginkan supaya kita semua menjadi brother's keeper atau sister's keeper, bertanggung jawab untuk sesama manusia dan berusaha melupakan diri sendiri dan jadi manusia yang hidup bagi orang lain. Ini rencana Allah dengan ada tantangan coronavirus ini. Sejauh mana kita mensyukurinya, menerima sebagai tantangan bahwa ini akan membawa kita kepada bangsa yang lebih bersatu daripada sebelumnya, merasa bertanggung jawab untuk siapapun, memikirkan orang lain yang saat ini yang menderita tukang becak yang tidak ada langganan atau orang yang kerja dari hari ke hari. Kita memikirkan mereka, dan justru saat kita memikirkan orang lain, kimia tubuh kita jadi sehat, imun sistem berkembang. Tapi kalau orang memikirkan diri sendiri, lalu karena takut menyembunyikan diri, tidak memikirkan siapapun, imun sistem justru jadi kacau dan justru mengundang mati. Sekali lagi, ini Allah menciptakan kita supaya kita murah hati, dan semakin murah hati semakin selamat kita. Demikian pun juga dengan coronavirus ini, semakin kita murah hati dalam sesama, memikirkan yang berkekurangan dan berbuat, semakin kita selamat. Menerima cemas sebagai anugerah dari Tuhan, menanggapinya bukan sebagai ancaman, bukan pertama kali ancaman, tapi akhirnya menyadari ini adalah tantangan, kesempatan untuk berkembang sebagai manusia sesuai dengan rencana Allah. Manusia yang mau mengasihi sesama manusia seperti Allah mengasihi kita. Allah baik.
Coronavirus ini pasti bisa membawa perkembangan, itulah rencana Allah. Mudah-mudahan kita